Nah, sering ngerasa gatal di malam hari? Coba deh cek kasur kalian. Nah, halo sobat sehat semua, kembali lagi bersama saya Dr. Iqbal Laksana yang tentunya akan memberikan informasi seputar kesehatan yang pastinya bersumber dari sumber-sumber yang kredibel, bisa dipertanggungjawabkan dan juga tentunya bebas hoax. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kasus yang pasien saya alami yang cukup sering saya temui di tempat saya bekerja. Nah, cukup sering saya temui orang-orang datang ke tempat saya bekerja mengeluhkan kulitnya terasa gatal, terutama di bagian lipatan kulit seperti sela jari, selangkangan, dan lain sebagainya. Pasien bercerita bahwa gatal dirasakan terutama saat malam hari. Nah, ketika pasien mengeluhkan keluhan seperti ini, biasanya saya akan menggali informasi tentang keluarganya. Apakah ada orang di dalam keluarganya yang tinggal satu rumah itu merasakan keluhan yang sama? Dan mayoritas pasien yang saya temui akan menjawab bahwa iya, ada orang di dalam satu rumah yang merasakan keluhan serupa. Nah, kira-kira kenapa ya? Kalian pengen tahu nggak? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, jika kalian juga pernah merasakan keluhan seperti ini, bisa jadi kalian terkena yang namanya skabies. Nah, apa itu skabies? Skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau yang namanya ini Sarcoptes scabiei. Biasanya keluhan yang muncul yaitu gatal pada malam hari. Kenapa sih kok gatalnya pada malam hari ya? Hal ini diakibatkan karena aktivitas dari Sarcoptes scabiei ini biasanya pada malam hari. Aktifnya pada malam hari. Kenapa ya kira-kira? Karena suhu lingkungannya itu mendukung, suhunya lebih rendah, lebih dingin. Jadi Sarcoptes scabiei akan beraktivitas lebih aktif ketika malam hari dibandingkan siang hari. Itulah mengapa banyak pasien mengeluhkan gatalnya terasa lebih gatal ketika malam hari. Nah, sekedar informasi bahwa Sarcoptes scabiei ini atau skabies bisa menular secara langsung maupun tidak langsung. Nah, menular secara langsung atau kontak langsung itu bisa terjadi jika seseorang kontak secara langsung seperti berjabat tangan, berpelukan dengan penderita skabies. Nah, sedangkan untuk kontak yang tidak langsung bisa jadi biasanya terjadi penularan akibat pemakaian benda-benda secara bersamaan, seperti contohnya pemakaian handuk, pemakaian baju, mungkin juga spray, itu bisa juga menularkan yang namanya skabies. Nah, kira-kira apa nih dok yang harus dilakukan agar terhindar dari yang namanya skabies? Yang perlu kalian lakukan adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan dari diri kalian sendiri. Dan karena kita sudah tahu ya cara penularan dari skabies ini, maka yang perlu kalian lakukan adalah hindari pemakaian barang-barang secara bergantian. Hindari memakai handuk bersamaan, pinjam baju, pinjam spray. Dok, jika saya sudah terkena skabies, apa yang harus saya lakukan nih? Gatal banget nih rasanya. Nah, jika kalian sudah terkena skabies, yang harus kalian lakukan adalah mendatangi dokter. Biasanya dokter akan memberikan salep untuk mengatasi hal itu dan juga obat untuk diminum. Kemudian dokter akan memberikan saran untuk kalian membersihkan barang-barang yang dinilai berpotensi menimbulkan yang namanya penyakit skabies itu. Nah, biasanya dokter akan menyarankan untuk membersihkan tempat tidur, spray, baju, handuk dengan cara dicuci menggunakan air panas dan dijemur di bawah sinar matahari. Nah, gimana nih? Sudah jelas apa masih bingung? Jika masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian edukasi singkat kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang kesehatan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua agar ilmu ini terus berkembang dan mengalir. Saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.